Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam proses pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah mulai masuk ke bab 2 mengenai norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma, menunjukkan jenis-jenis norma, memberikan contoh penerapan norma-norma dalam masyarakat, kemudian menjelaskan perbedaan kebiasaan dan adat istiadat, serta memberikan contoh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Di sini ada peta konsep mengenai norma. Jadi, norma itu berisi mengenai aturan, di mana dalam aturan tersebut terdapat petunjuk dan larangan, serta punishment atau sanksi yang diberikan ketika melanggar norma tersebut. Nah, norma ini berfungsi untuk menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Hakikat norma. Norma adalah tata aturan atau peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan, serta menjadi pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Dan bagi yang melanggarnya, maka dikenai sanksi atau punishment. Jenis norma. Ada beberapa jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Nah, perbedaan keempat jenis norma tersebut didasarkan atas sumber dari norma tersebut, serta sanksi yang melekat pada norma tersebut. Oke, kita masuk ke norma agama. Norma agama merupakan peraturan yang hidup berupa perintah, larangan, maupun anjuran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama ini sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang mematuhi norma ini, maka akan mendapat pahala. Sedangkan jika dilanggar, maka akan berdosa. Norma agama hadir di tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Oke, nah ini ada contohnya. Kalau sholat ya bagi umat Islam itu merupakan kewajiban dan itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika dilanggar maka akan berdosa. Ya, ini merupakan salah satu penerapan dalam norma agama. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal. Jadi kalau tadi norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani, hati sanubari ya. Nah, jika melanggar norma kesusilaan ini, maka hati kita itu akan timbul perasaan gelisah, cemas, takut, dan yang lain-lain. Nah, ini ada contoh penerapan norma kesusilaan, yaitu berlaku jujur, suka berbuat baik, atau membantu orang lain, ya, tidak mencontek, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, kemudian di sini ada contoh mengenai pelanggaran norma kesusilaan ya. Ada membuang air kecil di sembarang tempat, kemudian bermesraan di tempat umum ya, mencontek, itu juga melanggar norma kesusilaan. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan ialah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, norma ini berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat
dan bersumber dari adat istiadat, kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Ya, jadi norma kesopanan ini itu asalnya dari adat istiadat dan kebiasaan di masyarakat setempat, ya. Nah, jika melanggar norma kesopanan ini, maka punishment atau sanksinya yang didapat itu adalah akan dicela, dicemooh, atau dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. Nah, contoh dari norma kesopanan ada mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam ketika ingin bertamu. Kita lanjut ke norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara atau lembaga kekuasaan negara. Nah, isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipaksakan oleh alat negara. Norma hukum memiliki keistimewaan dibandingkan dengan norma lainnya, terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksi berupa ancaman hukum. Ya, jadi kalau norma hukum ini berasal dari pemerintah atau berasal dari negara dan sifatnya itu mengikat. Ketika misalnya kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman, ya. Ada merupakan hukuman mati, hukuman penjara, denda, dan sebagainya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, di sini ada contoh pelanggaran terhadap norma hukum, misalnya pembunuhan. Dan pembunuhan ini bukan hanya bertentangan dengan norma hukum, tapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan serta norma agama. Nah, yang sering dilihat yaitu razia polisi di jalan raya, ya, merupakan contoh penerapan norma hukum, ya, bagi yang berlintas di jalan. Nah, kemudian ada tawuran. Nah, tawuran antar pelajar juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali, ya. Jadi, Ibu harap mengenai arti dari norma dan jenis-jenis norma kita sudah paham, dan setelah kita paham, kita bisa melaksanakan norma-norma tersebut dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.